Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Qala Allah fi muhkami kitabihi wa sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu di antara sunnah Allah yang mesti berlaku ke atas seluruh umat manusia adalah sunnatul ikhtibar. Ketentuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap manusia dengan beragam ujian. Semua itu untuk membuktikan sejauh mana ketulusan apa yang menjadi keyakinan yang ia yakini, untuk membedakannya dari mereka yang benar-benar jujur dalam keyakinannya dari mereka yang tidak jujur. Pada ayat yang telah saya bacakan dan sebelumnya dibacakan oleh qari kita, ayat tersebut menegaskan sunnah Allah tersebut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka cukup dengan mengatakan dengan lisan mereka, amanna, kami telah beriman, sementara mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketetapan adanya ujian bukan hanya pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terakhir, namun adalah ketetapan Allah yang berlaku sejak manusia pertama diturunkan ke atas bumi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka, para pendahulu kita, generasi-generasi sebelum kita, umat-umat sebelum kita, semuanya mengalami ujian-ujian, baik ujian itu sifatnya ringan maupun berat, baik ujian itu terkena individu maupun terkena kepada sebuah masyarakat. Ujian mesti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Melalui ujian itu akan muncul ke permukaan mereka yang jujur, mereka yang benar-benar setia dengan prinsip-prinsip yang ia imani, dan akan terbongkar pula kepalsuan klaim-klaim sementara orang yang mengaku meyakini prinsip-prinsip mulia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamannal kadhibin. Demikian juga para pembohong akan muncul ke permukaan, terbongkar kedok kepalsuan dan kebohongan mereka. Ujian-ujian itu mesti dihadapi oleh umat manusia. Tidak akan ada
mereka yang dikecualikan dari ketetapan Allah tersebut. Di zaman umat-umat sebelum kita, ujian demi ujian pun Allah hadapkan mereka seperti yang kita baca misalnya dalam cerita-cerita Al-Quran Al-Karim yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan mau'izah. Salah satu yang mungkin bisa kita ingat, peristiwa di mana Allah melalui seorang nabinya menunjuk Talut sebagai raja mereka untuk memimpin pasukan demi melawan kaum kafir yang dipimpin oleh Jalut. Kemudian pasukan dipimpin oleh Talut untuk menghadang dan menghadapi kaum kafir, kaum musyrikin yang akan memerangi kebenaran. Pasukan itu sekali lagi menghadapi sebuah ujian. Ujian yang mungkin dalam pandangan sementara orang sebagai ujian yang sederhana. Namun melalui ujian yang sederhana itu akan terbukti siapakah yang jujur, siapakah yang setia, siapakah yang taat kepada Allah melalui hujjah-hujjahnya yang diperintahkan setiap orang untuk menaatinya, atau mereka yang ingkar, mereka yang membangkang, mereka yang tidak lagi setia dan berkhianat. Mereka hanya diuji dengan sebuah ujian yang tidak terlalu besar dalam bayangan sebagian besar orang tentunya. Ketika mereka diuji untuk tidak dibolehkan mengambil air dari sungai untuk keperluan minum mereka, kecuali illa manil tarafa ghurfatan biyadihi, kecuali mengambil air dengan segenggam untuk mereka minum, dan tidak dibenarkan untuk lebih dari itu, apalagi membawa perbekalan air. Namun dengan ujian yang seperti itu, ternyata tidak sedikit di antara pasukan yang dipimpin oleh Talut sukses dan berhasil melampaui ujian Allah tersebut. Karena mereka yang lulus saja, yang mampu bertahan bersama Talut, kemudian berjuang, memperjuangkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka yang gagal dalam ujian itu, terbukti bahwa mereka bukan orang-orang yang punya kelayakan untuk berjuang mempertahankan kebenaran, untuk berjuang mempertahankan norma-norma mulia yang Allah turunkan untuk kebaikan umat manusia. Satu di antara fenomena yang menarik untuk kita kaji di dalam peristiwa Karbala, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, itu adalah bahwa peristiwa Karbala adalah satu stasiun di antara stasiun-stasiun ujian yang akan membuktikan kejujuran mereka yang jujur dan kepalsuan mereka yang berkhianat. Peristiwa Karbala akan menjadi bukti bagi kita siapa yang masih jujur dengan keimanannya dan siapa yang telah berbohong dengan keyakinannya. Karbala adalah sebuah ajang untuk memilah, untuk membuktikan sejauh mana kesiapan mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran, dan mereka yang hanya menyanyikan kebenaran, yang hanya berbangga dengan mengatakan kebenaran dengan lisan mereka. Sementara ketika ujian dihadapkan, yang harus meminta sesuatu dari mereka, mengorbankan sesuatu dari mereka, maka di sana apa yang selama ini menjadi nyanyian mereka, yang menjadi buah bibir mereka, segera akan mereka tinggalkan. Bahkan mereka khianati dan tidak segan-segan pula mereka perangi. Kemudian satu hal yang juga perlu dicermati dari peristiwa Karbala, ujian itu akan meloloskan sekelompok dari umat manusia, sekelompok dari umat Rasulullah SAW. Sementara sekelompok yang lain akan menjadi orang-orang yang gagal, tidak mampu sukses
menjalankan ujian tersebut. Mereka yang sukses menjadi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang seperti diinginkan oleh Abu Abdillah Al-Husain dalam perjuangannya, menjadi orang-orang yang hur, menjadi orang ahrar, orang-orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh syahwatnya, tidak lagi dibelenggu oleh hawa nafsunya, tidak lagi mampu dikekang oleh siapapun, kekuatan apapun. Ciri seorang mukmin, betapapun dia dalam penjara sekalipun, tidak mungkin dia bisa diperdaya, tidak mungkin dia bisa ditekan, tidak mungkin dia bisa dipengaruhi kehendak dan tekadnya. Fisik dia bisa saja dikurung. Fisik seorang mukmin bisa jadi berada dalam sel-sel kurungan, namun jiwa mereka tidak mampu dikungkung oleh kekuatan apapun. Keimanan yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ahrar, orang-orang yang terbebas, yang merdeka. Sementara mereka yang gagal di dalam menghadapi ujian ini, mereka akan menjadi para budak, akan menjadi budak syahwatnya, akan menjadi budak hawa nafsunya, akan menjadi budak kepentingan-kepentingannya, akan menjadi budak siapapun yang membayarnya, akan menjadi budak siapapun yang menekannya. Karena dia sudah kehilangan kehendak, kehilangan tekad, kehilangan arah, dan kehilangan semangat. Mereka yang bergabung dengan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain adalah orang-orang yang telah lulus, telah sukses mewujudkan cita-cita Imam Al-Husain dalam diri mereka sebelum mereka mampu membuktikannya di medan laga. Mereka adalah orang-orang yang bebas. Karena itu kita melihat dalam slogan-slogan Imam Abu Abdillah Al-Husain, yang beliau perjuangkan adalah kebebasan. Yang beliau perjuangkan adalah agar setiap kita keluar dari keterhinaan. Ketika Ubaidillah ibn Ziyad menawarkan dua tawaran di hadapan Imam Abu Abdillah Al-Husain, seperti yang disabdakan oleh beliau di hari Asyura, kita bisa bayangkan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Asyura tidak semata kita harus tinjau sebagai sebuah tragedi yang mengundang tangis, walaupun itu sangat dianjurkan dan itu juga mendapatkan sangat besar pahala dan membuktikan keterkaitan jiwa kita dengan Al-Imam Abu Abdillah. Namun ada sisi lain, sisi tekad yang begitu bulat, sisi perjuangan yang begitu berkobar-kobar. Di hari Asyura, Al-Imam Al-Husain alaihissalam dalam salah satu sabda beliau, pidato beliau, mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah menawarkan kepada saya, ala inna da'iyya ibn da'i, ketahuilah bahwa anak haram, si anak haram itu telah menawarkan kepadaku dua opsi. Rakaza baina snatain, ala inna da'iyya ibn da'i qad rakaza baina snatain, telah menawarkan dua tawaran, baina sillati wa dhillah, antara pedang yang siap dihunuskan dan antara keterhinaan. Tawarannya adalah tunduk kepada kekuasaan Yazid, memberikan baiat, dan itu artinya keterhinaan. Keterhinaan bagi Al-Husain, keterhinaan bagi siapapun yang menjalankan apa yang ditawarkan oleh Yazid, keterhinaan bagi agama. Sementara tawaran yang keduanya adalah pedang, kematian. Apa kata Al-Husain? Hayhat minnad dhillah, jauh dari kami keterhinaan itu, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan keterhinaan bagi seorang mukmin. Fahayhat minnad dhillah, ya'ballahu lana dzalik. Allah tidak memaukan yang demikian dari kami. Allah tidak menghendaki, tidak meridhai dan tidak merestui keterhinaan bagi kami. Wa rasuluhu, Rasul pun tidak akan pernah meridhai keterhinaan tersebut. Wal mu'minun, orang-orang yang beriman, yang punya jiwa besar, tidak pernah akan meridhai dan merestui keterhinaan tersebut. Wa jududun tabat, dan kakek-kakek yang
harum, wa hujurun tahurat, dan pangkuan-pangkuan yang suci, wa unufun hamiyah, dan jiwa yang tidak akan pernah tunduk kepada kehinaan, wa nufusun abiyah, semua itu tidak menghendaki keterhinaan bagi Al-Husain dan para pejuang yang berjuang bersama beliau.